Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara dengan Mamat Al-Katiri. Sang patah hati. Lo patah hati ya, Mat? Biasa aja sih, Ceng. Gimana ya memulainya yang enak? Iya. Lo patah hati gak sih, Mat? Nggak patah hati sih, Cing. Cuma apa ya? Apa ya bahasanya ya? Apa? Kalau patah hati itu kan karena ya maksudnya nggak semangat apa-apa gitu. Bukan dong. Patah hati. Patah hati itu gimana? Patah hati itu menjadi penyebab lo tidak semangat atau patah hati menjadi penyebab lo berandalan. Oh ya udah berarti patah hati. Patah hati. Patah hati. Kenapa lo bisa patah hati, Mat? Iya maksudnya bukan karena hubungannya ya. Bukan karena hubungan sama si cewek ini yang berantakan gitu, tapi lo nyebutnya udah si cewek ini kayaknya udah. Iya. Lo dendam Gimana aja. ya? Bingung, nggak bingung jelasin. Aduh, kenapa saya datang di sini? Bukan dendam, enggak. Aman, Cing. Aman, cuma kayak udah bangun selama ini, maksudnya udah tujuan saya dari awal pacaran akhirnya bakal goalnya ini loh, nikah. Ya. Tetapi tidak, terus harus memulai lagi dari nol di usia segini. Usia berapa sekarang? 29. Ya, nggak tahu. Harus memulai, udah lupa cara PDKT ke cewek, gitu-gitu tuh udah lupa. Masa? Lah? Biasa aja. Lah? DM aja tinggal. Ya elah. Oh ya elah. Aduh. DM. Gitu, Cing. Apaan? Jangan menjawab itu. Nggak menjawab. Aku gara-gara baru habis nonton sama Bang Dembo. Nggak apaan gitu. Iya, sih, maksudnya kayak nggak menjawab sama sekali. Kayak gini, gitu. Kahil Gibran pernah ngomong begini, Iya. Cing. Di awal percintaan, wanita itu mencintai kekasihnya. Ya. Tetapi setelah itu dia hanya mencintai cinta. Nah ini bagi saya tidak hanya berlaku ke cewek doang, cowok juga gitu, Cing. Di awal percintaan kita mencintai sosok ini, gitu. Iya. Tapi setelahnya itu kita cuma mencintai cinta kita. Nah ini yang membuat tidak semangat itu, kita kecewa di soal cinta ini gitu. Maksudnya gimana? Penjelasannya itu bagaimana? Hah? Pusing gua. Bukan pusing, itu abstrak buat gue. Iya, aduh gimana ya? Awalnya lo mencintai cewek ini. Iya. Tapi begitu udah berjalannya waktu, Kita hanya mencintai cinta. artinya Kita hanya mencintai usaha kita, waktu kita yang terbuang, mencintai tujuan kita. lo egois dong berarti lo. Lah pada akhirnya gitu sih, Cing. Nah, ketika patah hati, ketika gagal di akhir, yang kita sesalkan hal-hal itu, bukan sosok yang pergi. Iya enggak? Nah, aku di tahap itu bukan ya udahlah dia bahagia ini, tapi aduh, tujuan yang dibangun harus mulai lagi dari nol. Waktu beberapa tahun mencari wanita yang paling tidak sama lah dengan selera saya lahir batin gitu. Iya. Nah itu yang patah gitu. Jadi keputusan dia untuk tidak memilih lo tidak membuat lo patah hati. Tidak, karena keadaan sih. Ada kerelaan, saya nih jiwa besar, Cing. Jiwa besar dari mana? Ya Allah, kenapa harus dibahas yang soal ini? Apa lagi yang mau dibahas? Enggak. Masa mau tentang timur udah sering. Iya sih. Udah sering. Udah ada itu acara apa juga jelek tuh. Yang mana? Yang itu ada gede ininya. Posternya ada 2 orang di sini, Cing Abdel sama satu. Ada manusia juga di sini. Come on. Bukan. Siapa? Selain ini ada 3 kan acara Cing Iya, Abdel. iya. Yang tafsir Ya. sama satu lagi tuh. Siapa tuh? Abdur maksud lo? Siapa? Tapi kesel nonton Cing Abdul sama dia, sumpah. Maksudnya? Kesel. Keselnya? Dia datang protes-protes Cing Abdel kan, bilang, Cing, gara-gara Cing itu orang pikir betulan saya terlambat. Orang jadi pikir hati-hati, Mas Abdur jalan sekarang aja, gitu-gitu kan. Iya. Dia tidak tahu saya 4 tahun kayak begitu dia. Gara-gara dia gosipin. Bahkan bubarnya ini juga ada andil dia kayaknya. Sedikit ada andil dia. Iya kan? Orang berpikir saya macam-macam, masa digituin Cing Abdel langsung, wah Cing jangan Dia gitu. emang lemah. Saya kayak mau banting HP waktu itu pas nonton, sumpah Cing. Tapi kita nggak lagi ngomongin dia ya. Iya. Kita lagi ngomongin. Saya mengalihkan nih. Mamat Al-Katiri. Saya mengalihkan ke Abdul. Iya, Oke. iya. Gimana, Cing? Yang membuat patah hati itu bukan keputusan dia untuk tidak bersama lu. Bukan, karena saya tahu jauh di lubuk hatimu masih terukir
Betul, naf. Namamu. Di hati lo. Iya, hatiku hatinya. Lo tahu dari mana kalau Yakin aja sih, Cing. Bukan tahu, yakin, lebih ke yakin sih, Cing. Artinya dia akhirnya memilih orang yang tidak dia cintai. Pada akhirnya mungkin nanti dia cintai, tapi menurut saya tidak secepat itu langsung dia cintai, karena ini kondisi juga dia harus ya nikah dengan orang dekat sana gitu, dia tidak boleh keluar dari kampungnya, tidak boleh pergi lah, intinya itu kan yang membatasi hubungan kita kan, yang membuat kita susah untuk mencari jalan itu untuk menikah kan karena hal-hal ini. Dia Gitu, nggak boleh Cing. keluar dari daerahnya. Iya sih. Lo ketemu dia aja di luar daerahnya. Iya, maksudnya untuk nanti untuk menikah disarankan untuk dekat di situ, di lingkungan situ, sehingga saya tidak begitu, Cing. Mamat ini udah pernah ditolak. Kemudian lo waktu yang terakhir kita ngobrol di sini, lo bilang lo mau ke sana. Nah, Untuk memastikan. ya terus ini Lo kan. datang ke sana. Iya, terus kan yang dia WA. Dia WA terakhir tuh. Masih lo simpan? Masih. Apa kata dia? Ada capture. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, intinya assalamualaikum Kak. Lo manggil dia Ade. kakak? Ade. Enggak, lo manggil. Dia manggil lo kakak. Iya. Lo manggil dia Bim Bim. Ku tak bisa. Semuanya makanya dia. Kenapa jadi sebuah pilihan lagunya? Dan kita butuh ridho ya. Ya, supaya tidak bisa menjadi seorang abdi. Iya betul. Iya. Gokil. Siapa lagi? Ivan Kapa aja. Lagi nyari tadi apa Ivan? Iya. Udah dia WA bilang, Kak, kan rencana mau datang ke sini. Dibatalin aja, Kak, karena habis lebaran Idul Ini. Iya. Idul Fitri. Idul Adha. Habis lebaran iya habis Idul Fitri dong. Idul Adha, Cing. Waktu itu lo ngomong-ngomongnya udah pengen berangkat. Itu kan udah mau puasa. Oke. Iya kan? Iya. Udah mau puasa itu. Ya. Iyalah, pokoknya kapan ininya? Timeline-nya. Habis Idul Adha udah mau lamaran. Dia. Iya, mau dilamar. Ya, terpukul dong. Maksudnya ya kok bisa, maksudnya lamaran sama siapa nih gitu. Lewat WA itu. Iya, lewat WA. Telepon. Terus bilang salam buat Umi. Ada yang nggak sanggup kasih tahu ke Umi gitu-gitu. Oh. Nah, sedihnya di bagian-bagian itu sih sebenarnya. Soalnya dia cukup akrab sama ibu saya sih, maksudnya cukup. Sama Umi. Iya. Lo manggil ibu lo Umi. Kenapa? Lanjut. Saya udah nunggu nih, Cing. Iya. Kenapa tiba-tiba stop? Oh enggak, iya. Tapi berarti manggil bapak lo Abi. Abah. Oh, karena dia akademi bahasa asing. Iya benar. Senang. Karena kalau lo saya tuh senang membahas kisah yang patah hati ini Iya. di sini karena ada hiburannya juga. Iya. Luar biasa sih. Iyalah, gue datang meminta lo hadir di sini juga bukan untuk mengorek luka yang belum kering juga. Luar biasa. Gue hanya ingin membuat luka itu azan dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi mendengarkan kisah patah hati dari seorang Mamat Al-Khatiri. Mungkin secara penampilan, secara materi-materi stand up sangat jantan. Tetapi kisah cintanya menyisakan luka yang dalam dan kronis. kayak pembukaan malam puisi. Jadi gue minta lo hadir di sini bukan mengorek-ngorek luka yang belum kering. Tapi justru gue memberikan sulfanilamid. Asam, Cing. Itu juga bukan merobek itu. Itu yang bukan buat ngeringin mengupas. loh, yang ngeringin. Sulfat. Asam kan? Sulfanilamid. Iya buat ngeringin. Buat ngeringin. Buat ngeringin ya? Buat ngeringin. Kirain asam sulfat. Bukan, untuk Itu mah bikin luka baru sih. untuk mengeringkan luka-luka itu. Tinggal bilang betadine aja. Iya, harusnya ya. Sulfat. Betadine harusnya ya. Mana lu timur harusnya lebih beta timur, ya. iya. Iya. Betadine. Ya, gue kekurangan referensi obat luka. Sorry. Karena nggak pernah luka ya.
Ya. Sering luka tapi luka yang tak berdarah. Luka yang tak berdarah. Iya, iya, iya. Gimana tuh Cing lukanya? Enggak, lo aja sekarang yang diomongin ya. Jadi terakhir lo dia WA. WA malam-malam jam 10-an lah. 9 apa 10. Terus Intinya sebelum WA ini dia tuh udah mencari waktu untuk ngobrol langsung, menjelaskan secara umum, tapi mungkin saya kan tipikalnya cuek sih emang Cing. Iya. Bukan karena gak sayang ya. Emang cuek parah lah kalau sama cewek ya. sama siapa aja lo mah. Iya. Iya. Dibalasnya 2 minggu. WA lama dibalasnya. Iya emang gitu sih. Apa? Nah jadi mungkin nggak sempat untuk itu ya. Intinya dia chat itu bahwa gak usah kesini lagi. Saya mau lamaran habis lebaran. Sama siapa? Saya tanya gitu. Sama orang sini kok. Yakin nih kita nggak mau coba lagi. Udah ya kakak tahu sendiri kita udah coba. Udah saya juga di sini juga bukan diam aja, udah usahain dan semuanya ya udah tau lah jawabannya seperti apa. Jadi nggak bisa. Sama siapa? Sama orang kampung sini. Oh ya udah bahagia. Tapi saya pikir di antara ini kan habis lebaran nih. Ada waktu untuk memotong jalur dong. Iya, Ada nyalip waktu di tikungan ya. Iya, nyalip di tikungan Rosi kan. Iya. Waktu, tapi di antara rentang waktu itu sebenarnya banyak hal yang membuat saya tidak bisa ke sana lagi gitu. Tidak bisa pergi gitu. Misalnya kayak harus balik fak-fak jemput nenek, Iya. nenek operasi, harus bolak-balik rumah sakit. Ada yang nggak bisa saya tinggalin hanya untuk ini gitu, hanya untuk Kok hanya untuk sih? Seakan-akan itu sebuah family di nomor 1 Cing. Baru wanita, cewek nomor 2 gitu-gitulah. maksudnya ya intinya gitulah Iya, Cing. iya. Ya maksudnya yang nggak bisa saya tinggalin nih skala ada. prioritas lo tidak memungkinkan lo Iya, kesana. tidak Ya, mungkin ya. untuk ke sana gitu. Iya. Jadi ya udahlah, mungkin nanti setelah nenek sembuh saya juga udah bilang sama ibu saya gitu. Ibu saya nanya gitu kan kapan. Tapi saya nggak ceritain soal dia udah mau tunangan gini. Bahkan besoknya mau operasi nenek aja masih suruh bilang ke dia untuk telepon mau ngobrol. Emang nggak boleh sebut nama ya? Nada. Oke, nada. Nada. Nah untuk Iya. itu. tahu nada apa? Nada dan Kok nada dakwah? Ya udah bilang nada telepon ya, karena nenek udah pernah ketemu ya, saya ceritain pulang dari haji, Iya. saya bawa dia ke Makassar itu kan. Iya. Telepon pengen ini, terus ditanya juga ibu gimana, saya bilang ya abis ini saya mau ke sana emang, habis ngurus keluarga nih. Iya. Saya mau ke sana. Udah. Oh ya udah, ayolah buruan ke sana clearkan gitu-gitulah. Tapi saya nggak kasih tahu kalau udah nggak bisa nih gitu. Tapi emang pengen ke sana, tetap pengen ke sana karena kan Ngapain? dalam Islam kan selama dia belum lamaran masih boleh. Iya. Kecuali dia ada orang udah lamar dia, maka kita sebagai muslim tidak boleh masuk lagi gitu. Sebelum dia menolak lamaran itu. Memberikan jawaban, menolak Betul. atau menerima. Iya. Ya, kalau menerima mah nggak boleh dong. Iya, ya intinya kasih jawaban Iya, lah. iya. Ragu-ragu kan ada jawaban ragu-ragu. Pas apa kayak pas ya. Iya, oke. Iya, pokoknya intinya belum memberikan jawaban. Nah, masih punya dong peluang saya atau apapun lah itu. Tapi saya nggak kasih tahu orang tua, udah habis ini gitu. Ternyata pas udah beres itu ya dapat kabar itu. Dapat kabar mau nikah. Besok belum dapat kabar sih, cuma masih ada ini waktu sempit nih. Iya. Sampai Idul Adha. Ya udah habis Idul Adha mungkin nanti dia karena saya udah bilang di WA yang dia bilang mau dilamar setelah Idul Adha dia bilang kan. Nah, aku bilang kalau mau lamaran kasih tahu. Jadi saya berharap kasih tahu nih. Nah, terus yang saya baru sadar kalau kontak dia tuh udah nggak ada ketika nenek suruh telepon itu. Cari WA. Lah, kok ya dia udah nggak ada ya. Lo di blok. Nggak di blok, dia ganti nomor. Ganti nomor, terus Instagram juga deactivate. Saya sampai email, Cing. Sampai email loh. Kan Instagram deactivate itu kita bisa masuk ya. Kalau blok kan kita nggak bisa masuk. Yeah. Bisa masuk tapi tulisannya cuma pengguna Instagram gitu kan. Dia udah nonaktifkan Instagram. Klik emailnya, kirim lewat email. Tapi ya nggak dibaca dan nggak dibalas juga. Jadi saya di situ baru saya sadar udah kosong nih kontak gitu. Sedangkan
itulah. Udah pupus. Udah di situ udah ada apa nih? Apa udah lamaran? Apa nikah diam-diam gitu? Apa maksudnya udah nikah tapi nggak mau kasih tahu karena emang dia berat untuk kasih tahu saya, kasih tahu orang tua itu berat. Nggak mau saya kesana ketika hari bahagianya gitu. Begitu Cing. Kenapa ketawa Cing? Enggak. Hari bahagianya dia. Iya. Lu yakin dia bahagia? Ya harusnya sih bahagia ya. Maksudnya ibadah kan, nikah itu ibadah. Melaksanakan ibadah harusnya dengan bahagia dong. Bener, jangan sampai terpaksa. Jangan sampai terpaksa. Nilai ibadahnya nggak ada kalau kita terpaksa. Betul. Walaupun secara fisik kita melakukan Betul. itu, Iya. tapi nggak ada nilai ibadahnya. Masya Allah. Lo taunya dari mana dia nikah dah? Nah, tahu nikah ketika tanggal 16 malam kan 20 Idul Adha tuh. 16 apa ini? 16 Juli. Idul Adha Juni. kapan? Juni. Juli. Kemarin. Idul Adha 20. Iya. 16 malam-malam lagi santai merokok, tidak ada perasaan apa-apa. Seperti biasa. Di mana nih lokasi? Lokasi waktu itu udah di sana. Di Fakfak. Di mana lu? Lo kan sempat jadi fotografer pelabuhan kan? Iya. Itu dalam rangka apa tuh? Itu jemput nenek kan Oke. patah kaki, Iya, jadi nggak iya. bisa naik pesawat, jadi antarnya pakai kapal. Yang kan kita mau wawancara di Pelni kan? Iya, Nah, iya. iya, saya lupa tuh Cing, itu di mana ya posisinya? Pokoknya saya lagi merokok, pegang HP, terus buka pesan yang tersimpan. Biasa kalau kita nggak follow kan masuknya di pesan tersimpan, Iya. DM orang kan. Lagi buka, terus ada satu chat gitu, ya saya buka aja dari atas gitu kan. Nah chat yang kedua ada dari seseorang lah, saya udah janji nggak boleh sebutin kan. Ya. Dari seseorang, bang abang nggak datang, dikirimlah forward undangan. Bukan kartu ya, undangan yang WA mungkin PPKM, jadi mereka ngundangnya keluarga doang. Iya. Aduh jadi ketahuan betul. Bukan itu sih, mungkin dia dapat Iya mungkin dapat dari keluarganya, ya. Goblok. Udah langsung baca kan. Wih. Tadi lamaran, jadi 16 itu lamaran, 17 besoknya tuh nikah. Jadi pas lo baca dia belum nikah. Belum. Besoknya itu dia mau nikah. Udah langsung tiba-tiba anjing. Udah langsung saya berusaha cari nomornya kemana-mana tuh. Untuk menghubungi. Untuk menghubungi. Mau ngapain, Bang? Ngucapin selamat. This is my last night with you. Ada. Betul sekali. 100 untuk Cing Abdel. Olah es. Olah yes. Sedih. Udah jadi berusaha cari nomornya Cing di teman-teman saya di Jogja, anak-anak timur yang di sana yang berteman sama dia juga gitu kan, dia temannya banyak anak-anak timur, anak-anak Ternate, terus saya tanya satu-satu, tolong dong cariin nomornya, kalian kan ada di grup yang ada satu apa namanya kampus sama dia juga, satu jurusan sama dia kan, ya. pasti punya grup-grup Ya. kampus tuh. Udahlah aku sebar anak-anak itu cari. Nggak ada yang. Ada, jadi ada beberapa teman dekatnya tuh punya, tapi ditanya mati-matian karena anak-anak timur ini yang minta, mereka kayaknya udah connect, jadi kayaknya udah ada janji bahwa jangan kasih nomor saya ini ke Mamat. atau ke siapapun gitulah. Ya. Nah udah, jadi udah berusaha cari nggak dapat, tapi banyak jalan menuju Roma, saya akhirnya dapat nomornya. Ada seseorang lagi yang Nggak boleh sebut juga namanya. nggak boleh sebut, kasih, udah Lo WA. Mengejar cinta sampai segini ya lo mati. Ya WA selamat Cing, selamat, semoga bahagia, thanks for everything. Wih, gokil. Belakangnya pakai emot tai. Enggak dong Cing. Udah. Pakai emot nggak? Emot gini. Iya. Emot bijaksana. Enggak dong, cuma terakhirnya sorry _2 kurung buka. Wis. Cemberut. Iya. Wis. Udah gitu doang. Udah terus Baras gak sama dia? Enggak. Ya bukan nomor dia kali. Nomor dia. Terkirim. Hah? Lo tahu dari mana? Udah pasti ini pasti. Oh, karena sumbernya terpercaya. Terpercaya, sangat terpercaya. Satu. Iya, Terpercaya. Iya. Udah akhirnya
WA nggak dibalas, udah terus dapat kiriman video-video nikah dari anak-anak Jogja ini kan ada di grup-grup tuh kan. Teman-temannya yang itu pasang ini. Aku tuh sampai teman-teman dekatnya tuh aku follow terus DM, gak di approve, gak dibalas, bayangin. Udahlah, udah aku ini aja. Udah Cing, jadi selesai. Lu berapa tahun Mat ini Mat? 2017 berapa tuh? 4 tahun lah. 4 tahun. Tapi lo berniat memang ingin menikahi. Dari awal aku tuh udah bilang dari awal banget ketemu si cewek ini. Hai calon istri udah gitu. Iya, enggak, gua gitu. Enggak, Cing. Cing. Cing, jangan. Iya. Rusak ini. Cing Abdul ya, Pak. Kok Cing Abdul? Maksudnya lo kalau udah niat gitu, gue juga, calon istri gue juga gitu pasti. Enggak. Jadi unik sih sebenarnya ketemu dia, Cing. Iya, udah tahu gua. Gimana? Udah tahu. Mana ya? Udah dicerita di sini. Emang udah pernah? Udah. Pikiran saya berhenti di saat-saat itu, Cing. Jadi lupa, Cing. Iya. Udah, jadi apa namanya? Dari awal tuh udah bilang, saya nggak mau pacaran ini apa kayak orang biasa lah gitu. Udah, kok kasih tahu orang tuamu, aku kasih tahu orang tuaku. Udah dia beranikan diri kasih tahu, aku juga kasih tahu. Wah, ternyata sih awalnya dipikir karena kita anak stand up kan, dipikir bercanda-bercanda gitu, gombalin. Enggak, ya udah biar kamu ini, aku kasih tahu ibuku ya, kamu kasih tahu ibumu. Baru situ baru dia percaya gitu. Oh iya, ternyata serius. Mat, perasaan lo gimana sih Mat? Sejujurnya jangan sosokan kuat, sosokan lemah. Ya siapa sih maksudnya nggak patah hati itu wajar. Mike Tyson aja kena pukulan cinta juga sakit lebih sakit daripada jab atau hook. Siapapun Cing pasti ada kecewanya, ada sesalnya. Nah makanya saya WA Bang Ari bilang udah santai, banyak wanita. Saya bilang bukan soal itu Bang, soal kok bisa saya nggak semaksimal usaha itu seperti abang berusaha buat ke Indah. Terus Bang Ari yang bilang, lah kok taunya cuma sama Indah. Yang sebelumnya, ya iya sebelumnya saya tahu, tapi kayaknya abang biasa aja deh. Maksudnya emang gak maksimal juga. Bukan udah maksimal baru patah gitu. Lo merasa belum maksimal? Belum lah, Cing. Ya masih cuek, ya maksudnya kebiasaan cuek dan lain-lain masih. Iya mungkin ya. Jadi si perempuannya juga nggak merasa dia paham. diperjuangkan banget. Enggak, dia paham maksudnya kebiasaan aku. Makanya aku tuh baru nemuin satu orang yang mengerti. Cewek-cewek aku tuh kadang gak hubungin dia sebulan, dia mengerti. Kalau emang tabiatku gitu. Makanya susah banget kan. Dia tuh sabar. Maksudnya sosoknya itu yang susah banget. Yang bisa mengerti lahir batin nih baru di dia gitu. Kata lo dia ngerti, siapa tahu dalam hatinya dia kemamutan. Iya, dia kecewa sesekali tapi nggak pernah untuk panjang masalahnya, dia cuma keluarin isi hatinya. Iya. Habis itu ya biasa lagi gitu. Tapi dia ngerti gitu kalau saya nggak bisa ada di saat-saat dia butuh, itu udah ngerti gitu. Nah, lo patah hati terus ngapain, Mat? Udah santai-santai sih. Ya, bohong. Kenapa? Apa yang lo lakukan? Ya, menyendiri. Gue dulu pernah patah hati, pacaran pertama kali dan cukup lama gue pacarannya. Sekitar 9 tahun. Terus 9 tahun? 9 tahun. Lama dari gue SMP? SMA kelas 1. Sampai udah pada kelar. Sampai SK dong? Maksudnya? Sampai kerja di SK? Iya. Wih, sampai kelar sekolahnya dia. Kelar sekolahnya gue, dari mulai nggak boleh sama orang tuanya sampai tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh juga? Sampai boleh akhirnya terus kita bubar. Patah hatinya luar biasa gue saat itu. Gue tuh sampai butuh orang untuk dengerin gue ngomong dan nangis gerung-gerungan gitu. Nah itu bedanya mungkin aku. Lo sama. Aku lebih, apapun masalahnya aku lebih suka sendiri. Nggak ada cerita ke orang lo? Iya, cerita ke orang paling ke Bang Ari, tapi tujuannya adalah bikin apa? Cerita di orang itu tidak ada guna. Iya. Oke, jangan. Masa dia chat saya begini? Padahal saya sudah bayangkan ke Aceh temani adik mama. Masa gitu? Emang tolol. Saya sudah siap baju untuk
adik mama saya antar ke Aceh untuk nikah. Lah, Ngapain dia yang siap-siap? padahal kita rencana mau prank dia kan, Iya. waktu itu udah rencana kan. Ya gitu, maksudnya ketujuan ke Bang Ari itu hanya untuk senang gitu lihat Bang Ari emosi-emosi gitu, jadi hiburan gitu-gitu, bukan untuk curhat. Saya emang nggak, itu lebih suka sendiri sih. Jadi kalau Cing suatu saat nih, ketika saya Mamat gak ada kabar atau gak ini, itu ada sesuatu gitu. Maksudnya ada sesuatu yang kayak jenuh, macam-macam, semua itu saya lebih suka sendiri gitu. Memang seperti itu. Emang tipikal dari ya? dulu, dari SMP. Oh, SD enggak? SD kelas 6 sih udah pernah pacaran kan di kelas 6 kan. SD kelas 6 udah tahu pacaran. Iya, Ya iya. dari SD kelas 6 lah. Iya, iya. Apapun itu gitu. Maksudnya Tapi apapun persoalan. postingan-postingan lo melihat nunjukin bahwa lo tuh dalam kesedihan yang mendalam. Gue lupa Iya. sih. Gue lupa capture sih. Iya sih. Iya. Instastory lu. Karena masa-masa sedih itu waktu yang pas untuk menulis kan. Iya. Iya kan? Iya. Maksudnya lebih ketuang gitu. Iya. Ya udah, manfaatin aja, nggak usah malu-malu. Lagunya juga Yang mana? ada ya. Oke, yang mana ya? Yang video dia nikah. Bukan, yang mana ya? Enggak, pokoknya contohnya tadi deh begitu. Ini lo bisa dengan cepat menyambungkan kondisinya dengan sebuah lagu yang patah hati gitu. Saat sedih itu memang kita lebih enak. Maksudnya menurutku ya udah berdamai dengan keadaan dengan cara itu. Menurutku ya, Iya, maksudnya iya. ya masing-masing orang punya cara Iya. sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau saya sih apapun masalahnya paling enak menyendiri. Paling enak gitu. Maksudnya bisa dilupain dengan menyendiri, bukan dengan ngobrol. Iya. Cuma ya sambil dengerin lagu. bahaya juga buat manajemen stres ya. Iya. Maksudnya dipendam sendiri Iya. sampai hilang, betul-betul hilang tuh susah juga sih. Susah, iya. Lo jadi ini lagu-lagu sekarang lebih lo nikmatin liriknya ya? Dari dulu kalau itu. Oh, hidup lo sedih mulu dong. Karena kata orang pada saat sedih kita akan menikmati lagu liriknya. Dan Saat senang kita menikmati nadanya. enggak, saya dari dulu, dari semua genre musik makanya saya suka Lo menikmati liriknya. liriknya. Dan lo tidak menikmati nadanya. Mungkin nada lah. Aduh, Yang- masuknya ke sana lagi. Iya. Aduh. Mungkin itulah yang membuat nada jadi, oh kayaknya dia cuma senang sama lirik gue deh. Karena tanpa nada lirik tak akan menjadi harmoni. Iya. Aduh. Iya. Orang gue tanya itu ngapain? If this last Alias. night with you. Karena lirik itu nah pas ketika di ini kan, di apa namanya, dikasih tahu kabar bahwa itu undangan tadi, Iya. jadi ada orang DM undangan itu Iya. pas saya buka Twitter apa ya, itu Adele. Iya. Saya ingat lagu itu All I Ask. Jadi udah, jadi lagu itu kayaknya pas banget dah. Iya. Ini- Padahal sih benernya dalam kehidupan kita sehari-hari memang berkelibatan lagu sebenarnya Iya. banyak dan kita nggak pernah Nggak pernah apalagi lirik akhirnya tuh Cing, lagu LS All I OLAS Ask. apa? OLAS apa? Hah? OLAS apa terakhirnya? Terakhirnya intinya bagaimana ini harus berakhir. Karena penting bagaimana ini harus berakhir. Sebab bagaimana jika aku tidak mencintai lagi? Iya kan? Coba cari LAS, semua yang aku tanya. Minta ini bukan tanya ini. All IS. Asnya Minta. udah lebih ke minta ini. Minta. Ada di sini yang gue inget pas satu ininya kayak misalnya ini udah lo bawa cinta lagi karena gue udah nggak perlu, belum tentu gue bisa mencintai orang seperti gue mencintai lu katanya. Coba apa? Akhirnya. Take me by Tuh kan? Take me by the Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this end. Nah, bagaimana pentingnya ini berakhir? Iya, it matters how this end. Cause what if I never love again? Nah, karena bagaimana jika aku tidak mencintai lagi? Tidak pernah mencintai. Mencintai siapapun, kembali ke titik nol kan? Titik Nadir. Iya. Nadir Hussein. Kenapa hihi? Senang sendu-sendu tak gitu. Iya. Ada yang ngirimin nggak? Harusnya
Aku yang di sana. Ada nggak? Nggak ada sih. Aku juga baru pulang dengerin dah. Nanti saya pulang dengerin. Lah apa judulnya? Armada ya itu ya? Wah, Armada. Armada. Masa Armada? Pergi pagi pulang pagi. Armada kan ya? Armada apa Kok Armada? Armada lah. Iya, gitu. Oh, bukan yang aku maksud, bukan itu. Yang mana? Dan bika oh itu ungu. Yang ini aku nggak tahu nih. Armada ada, jadi yang lumayan viral gara-gara ada seorang mantan datang ke pernikahan mantannya gitu. Terus dia story gitu, harusnya backgroundnya lagi ceweknya manten, gitu. Sedih ya. Tapi kenapa kita timur ini selalu masalah di pernikahan? Selalu masalah nih wanita. Abdul Mana ada Abdur sebelumnya, ini makanya tiba-tiba nikah. Maksudnya tiba-tiba kan kita nggak tahu, dia menyendiri tiba-tiba dapat Cindy gitu, alhamdulillahnya. Dia juga gitu, makanya pas dia kemarin bilang saya, sepertinya kayak kakak nggak pernah alami deh. Langsung dia ketawa. Orang itu dia datang dengan keluhan, saya duduk lagi sama Bang Ari di kosan Duren 3. Lagi duduk dia datang keluar. Tiba-tiba habis itu menyendiri, nikah. Gokil. Rezeki namanya itu. Iya. Langsung tiba-tiba cari gedung. Adik jangan menyendiri. Kakak juga dulu gitu kan. Tiba-tiba cari gedung kan. Langsung ketawa. Lu cari gedung aja sekarang. Gitu. Bang Ari juga ya butuh sekian banyak waktu. Orang-orang timur yang dekat sama lo merasakan Epi kasus juga. yang sama. Epi juga begitu. Epi lebih parah itu kayaknya. Epi juga tiba-tiba bubar. Kenapa itu sih? Nggak tahu. Gimana, Cing? Mungkin memang. Tuh, nyanyi lagi. Emang kalau lagi patah hati. Apalagi lagu lo yang terlintas saat itu? Apa ya? Banyak sih, Cing. Lagu-lagu. Ya lagu-lagu sedih-sedih lah. Lagu-lagu cinta-cinta kayak banyak, Cing. Tapi yang paling kena sih LIS. LIS. Yang paling kena. Lo memang orangnya puitis, Man. Suka nulis, suka gitu. Tapi kalau moodnya nggak muncul. Ada nggak tulisan yang dihasilkan dari kondisi ini? Itu yang di story Iya, itu lo tulis abis itu hilang kan? Iya, ya itu ya tuangkan, ya udah, terserah orang maknanya gimana. Ya tulis isi hati saat itu. Lo simpen nggak sih itu, Mat? Kayaknya enggak deh. Terus hapus dah. Ya gue lihat deh. Ada harusnya, Mat. Coba, Mat. Di archive. Archive. Ini kapan nih? Archive mana? Archive Hakimi. Wis. Wah. Main PSG. Archive. Wah, ini sih lama. Gue mau lihat jadinya kata-kata Muhammad Al-Katiri. Oh ini. Tapi udah ada cewek lagi, Mat, sekarang ya, Mat ya? Nggak ada, Cing. Ada. Nggak ada. Masa? Oh, aku suka kemarin-kemarin sih nggak ada nulis ya. Mana ya? Udah hilang, Cing. Archive kan bertahannya cuma 14 hari terakhir kalau ya. story ada. Kalau story ada nih. 30 hari terakhir. Story, ngeliatnya di mana sih, Mat? Makanya bingung kan. Di Insight ya? Di analitik ya, inside. Di Insight. Nggak ada sih, Cing. Stories ada di Insight. Iya, tapi maksudnya aku nggak ada nulis apa-apa. Ya mau, kata lu ada. Nggak ada nulis, kayaknya tulis di ini deh. Tuh ada tuh konten user, kalau stories tuh. Udah nggak ada, kayaknya aku hapus deh. Kalau dihapus nggak kelihatan kan? Enggak, kan ada last today, lu ganti nih tanggalnya kan. Iya, ini udah ganti. Tapi nggak ada, ini yang ada cuma repost tulisan-tulisannya Wesley Johannes. Selamat tinggal adalah kalimat pertama dari semua kisah baru. Oh, gitu-gitu. Jadi lo menganggap ini adalah titik awal dari dong. kisah baru. Iya dong.
Optimis akhir yang berarti. menjadi awal. Gak optimis juga sih, sedikit pesimis. Maksudnya yang kayak tadi awal aku bilang, mau Memulai lagi. memulai lagi dari nol di usia segini tuh sulit. Kecuali ya kayak langsung nemu dan langsung lamar ya, nanti pacarannya setelah menikah mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk di posisi ini untuk hey udah makan belum, itu kayak rancu menurut gue. Maksudnya kayak nggak bisa diterima. Emang lu pacaran tuh model gitu, Mat? Enggak, makanya enggak. Nah, bagaimana cara memulai lagi itu gitu dengan wanita? Lamar 16 nikah 17. Wih, 16 Agustus, nikah Iya. 17 ya? Iya. Oh, padahal waktu itu di sini aku bilangnya gitu. Iya. Aceh, Papua, nikahnya 17 Agustus. Itu untuk Indonesia padahal itu sangat simbolis sekali ya. Simbolis ya. Bisa itu didatangi Jokowi tuh. Iya, bisa banget lah. Iya. Seorang wanita Aceh dilamar oleh pria Papua mengadakan pernikahan di lapangan Ikada. Waduh. Lapangan Ikada? Iya, di Itu Monas, apa? Monas dulu. Itu namanya lapangan Ikada. Lapangan Ikada. Ada singkatannya gak, Ceng? Ada. Apa tuh? Ika. I. I. Beneran ini Ikatadanya itu kalau nggak salah Jakarta ya, karena masih DJ. Kok iya DJ ya, Pak? Ikaj. Kenapa DJ jadi di belakang gitu, Cing? Lapangan Ikada apa ya? Lapangan Ikada. Coba Ikada singkatan dari Ikada. Institut Keamanan Daerah. Bukan. Singkatan dari Ikada, singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Kan aneh kan? Ikatan Atletik Jakarta ya. Lah, lapangan Ikatan Atletik Jakarta. Iya. Mungkin di situ tempat orang nyari atletik kali, lapangan Gambir. Masa orang atletik di Monas? Ya kan dulu belum ada Monas. Belum ada Monas tahun 42. Lapangan Ikada baru muncul pada masa pendudukan Jepang tahun 42. Dia sampai tahun berapa diganti Ikada nama? sendiri merupakan singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Harusnya Ikad gitu ya. Iya. Ini Ikada beneran. Udah lu mau protes sama siapa lagi Kenapa lo? tiba-tiba atletik? Ya atletik Ikatan. Tapi lapangan itu memang menjadi tonggak sejarah, ada pertemuan apa gitu orang di lapangan Ikada itu. Mahasiswa kalau nggak salah. Cing pernah hadir? Enggak, udah kelamaan banget. Lah, ya kan Cing 50-an. Ini kan tahun 42, 50 tuh baru tahun 70. Gua nggak terlalu lama juga. Gua nggak pernah mengalami masa kolonial gitu. Kolonialisme sama bangsa sendiri yang dialami. Wah. Lo masih menganggap itu ya? Apa? Lo masih menganggap bahwa negara Indonesia itu melakukan kolonialisme terhadap negara sendiri? Ya dari kata-kata Soekarno kan besok musuh kita itu bangsa sendiri. Ya, gimana dong? Gak ada. Siapa yang bisa bantah? Gak ada dong. Iya sih memang. Iya, bisa dimaknain beda-beda dong. Bisa dimaknain kita tercerai-berai, bisa dimaknain oleh kita dijajah sendiri, maksudnya bangsa kita dijajah bangsa kita sendiri gitu. Itu kalau jajah secara apapun ya, Iya. maksudnya bukan jajah secara umum maksudnya gitu. bukan jajah perang, jajah fisik bukan. Bisa jajah secara ekonomi, menggadaikan apa namanya perusahaan-perusahaan kita ke asing. Itu kan yang tanda tangan bangsa kita sendiri, orang kita sendiri. Bisa dong. Bisa dimaknai apa saja. Iya. Dan lo merasa itu terjadi di negara kita sekarang? Kalau diartikan seperti itu ya, iya. Iya dong. Ya nggak tahu. Iya. Lah apa yang kita olah sendiri? Emas. Mana mas? Olah sendiri. Freeport. Mana ada? Direkturnya orang Indonesia. Ya iya, tapi ekonominya, pembagian hasilnya, pembagian hasilnya yang kelola kan bukan kita. Kita boleh masuk gak sih ke sana, Mat? Kemana? Ke Freeport. Ya boleh-boleh aja kan, pekerja juga banyak orang Indonesia, Cik. Nah itu. Iya, tapi kan milik setengah milik orang lain gitu. Itu kan juga baru-baru ini gitu. Nggak fair pembagiannya gitu iya, ya? kemarin-kemarin 90 plus 10. Yang awal lagi Iya. 991. Iya. Kan
Apa tuh namanya kalau Bukan bukan dijajah oleh negara sendiri. negara sendiri? 1%, Mas. Iya dulunya kan. Sekarang 50-50. 50-50 tapi pengelolaannya tetap oleh Freeport. Jadi 50-50 ini nilainya bisa jadi 10 yang kemarin juga. Juga sama aja ya. Iya. Aduh bahaya nggak ya? Kalau emang benar. Tapi kalau kenapa bisa begitu ya, Mat ya? Apa tuh? Kenapa bisa terjadi Senang nih gitu? udah teralihkan dari. Iya. Oh iya. Kenapa bisa begitu maksudnya? Begitu mau tanda tangan kontrak kan harusnya ini nggak fair buat negara kita gitu. Kok bisa? Akhirnya ditandatangani. Apakah ada kejadian sebelumnya bahwa ini adalah pamrih dari Kita karena baik gitu. jasa baik orang itu ke negara kita atau pihak itu ke negara kita? Dan Karena apa namanya? Apa? Kesepakatannya aja kita selalu lemah, Cing. Kita tuh negara yang lemah bersepakat dengan orang lain. Iya, maksudnya kenapa kita bisa lemah? Nah sekarang misalnya mau tuntut gini dari awal, oke kita harus 50 atau kita harus 70 kalian 30. Iya. Kalau Freeport nggak mau? Kalau pihak sana nggak mau? Iya. Salah sendiri. Sekarang Emang bisa? nggak bisa masih. Smelter aja nggak dibangun. Iya. Maksudnya kalaupun sekarang memang sulit lah. Kita banyak terbentur. Kita banyak terbentur orang udah ada perjanjiannya juga Nah. gitu. Maksud gua kenapa di awal kok bisa gitu? Ya itu tadi, Cing. Karena kita udah tahu kita nggak bisa olah sendiri. Oke. Karena nggak bisa olah sendiri kan stepnya harusnya bagaimana caranya untuk kita bisa olah sendiri. Iya. Tapi ini di langkah stepnya bukan bagaimana bisa biar kita bisa olah sendiri, tapi bagaimana untuk ini bisa menghasilkan. Mau berapapun yang penting terhasilkan lah gitu. Ya udah dijual. Jadi kita udahlah SDM gini-gini aja, penting pekerja kita banyak di situ. Iya. Jadi ada step yang nggak Dilewat, dipedulin, di skip. Padahal step itu penting buat. penting gitu. Ya. Iya kalau kita nggak bisa bikin gelas misalnya, harusnya adalah kita belajar, kita diajari, pokoknya dilakukan segalanya untuk kita bisa mengelola gelas ini kan, bisa bikin sampai gelas itu jadi. Tetapi yang terjadi dulu adalah, kita nggak bisa bikin gelas, tapi kita punya nih keramiknya. Ya udah kita kasih keramik aja ke orang yang bisa. Nah gitu. Dirubah jadi gelas. Dirubah jadi gelas. Ada lompat pemikiran gitu. Makanya apa-apa, lepas aja. Yang penting pekerja kita banyak. Tapi itunya bagus kan? Apa tuh? Artinya, apa ya namanya ya? Berpikir awalnya bagus kan buat supaya kita kerja. Ya kalau kita bisa olah sendiri juga ya kerja juga kita, Cing. Itu nggak ada urusan ya. Iya, tapi kan terlalu lama gitu untuk ngajarin dulu sampai akhirnya bisa menghasilkan. Iya, Sedangkan orang butuh kerja. Nah makanya kesepakatannya itu yang kita lemah. Artinya tidak otomatis misalnya kita kontrak sama kalian 10 tahun. Nah 10 tahun ini pemerintah kan harusnya ada 10 anak nih. Pemerintah mana nih? Ya kita dong. Oke, nah, ya. pemerintah kita Freeport kalian pegang 10 tahun aja. Selama kurun waktu 10 tahun itu harusnya kita persiapkan ini dong. Supaya kita bisa bikin gelas Setelah sendiri. setelah 10 tahun kita bikin gelas sendiri. Tapi kan enggak, orang otomatis perpanjang. Kita kayak bisa nolak. Ya selain ini secara umum ya, Ya. selain ya mungkin dulu tersandra sama pihak asing juga Ya. gitu. Selain tersandra faktor lain juga gitu. Iya. Tapi kalau secara umum ya kita nggak persiapkan itu, Cing. Jadi kalau di zaman sekarang masih ada yang kayak begitu. Nah, ya misalnya sekarang Freeport yang tadi aku bilang. Iya. 50-50, Iya. 51-49 ya, bukan Iya. 50-50, 51 Indonesia, 49. Tetapi tetap yang ngolah 51 itu Freeport. McMoran. Bukan kita cuma terima dividennya, pembagian hasil akhir. Ya gimana dong? Berarti sekian lama dari Freeport ada sampai sekarang tetap juga nggak dipersiapkan untuk kita kelola itu. Karena yang mengelola masih dia. Iya, yang kelola masih dia. Nah, nilainya jadi 51 iya, Iya. tapi kan secara statistik doang. Iya. Gitu, Ci. Kan kayaknya mudah, Mat. Hah? Kayaknya ini mudah nih persoalannya jelas nih. Berat lah. Enggak, ini lo hitung-hitung, oh iya tim permasalahannya ada di sini nih. Kok nggak bisa sih, Mat?
diperbaiki. Nggak bisa, ya itu baru faktor lain, faktor kita tersandra, faktor karena ya udah kita tuh lemah di mata dunia. Kita tuh tersandra misalnya dua raksasa nih sekarang, Cina sama Amerika. Ya kita akan jadi bawahannya ini dan ini, karena kita non-blok kan. Oke, bisa dapat untungnya dari situ, kita nggak bermusuhan dengan siapa-siapa. Ini proyek ini kita ambil, ini juga kita ambil gitu. Tapi kan ya mereka yang menguasai kita gitu. Cina juga begitu. Ya iyalah. Di kita. Di kita dong. Kayak yang masuk TKA Cina, itu salah punya satunya perjanjian tuh. kan. Ya. Oke, apa kita kasih bantuan apa? Tapi pekerja kita ditempatkan di situ, atau kita investasi di sini, tapi kita nggak mau orang lain yang kerja. Pekerja kita. Oke. Yang penting dana investasi masuk ke Indonesia, tapi pekerjanya bukan orang Indonesia, sama dong. Atau 50% Cina, 50% Indonesia, gitu kan bisa. Kita lemah sama perjanjian itu. Yang penting kan investasi masuk gitu. Dukung Mamat dan Cing di apa, Cing? 2024. 2024. Iya. Kepak sayap. Apa ini? Kepak sayap apa? Kebanggaan. Kepak sayap kebanggaan. Iya. Wih, merah lagi. KSK. Iya. Lu juga bangkunya merah. Wah. Apakah ini tanda lu akan menduduki? Wah, menduduk. Baliho gimana baliho, Mas? Baliho kita bikin, Cing. Bikin baliho. Pilkada DKI aja dulu. Gue sih rencana emang Mau caleg? Enggak, bukan caleg gue, gubernur Jakarta. Yakin, Cing? Jakarta Betul Fair. nih. Jakarta Fair. Saya juga Jakarta sih, Cing. Jakarta apa? Pekan Raya Jakarta. Saya Jakarta aja. Emang Abdur, ha? Gak bisa cungcang-tungteng gitu. Gak bisa dua arah, maunya satu arah aja. Parah. Nah, lo sekarang udah di Jakarta berapa lama nih, Mat? Gue mendapat janji lo tuh lama, Mat. Kok janji? Orang gak pernah janji sama Cing nanti. Iya, itu janji kalau udah di Jakarta. Ya udah di Jakarta aku kabarin kan? Di Jakarta? Lah aku datang, kalau udah di Jakarta saya kabarin. Ketika sampai di Jakarta itu saya kabarin Cing itu. Itu baru hari sama pertama. Bang Akbar. Hari pertama lu? Iya. Lo di Jakarta? 1 hari setelahnya. Yang ketemu Akbar? Ada kerjaan itu? Iya. Ya udah itu. Apa? Saya tidak tepati janji apa? Coba. Langsung kan? Iya benar. Nah. Apalagi, emang saya bukan Abdur. Ya Abdur juga bukan Mama. Abdur kisah percintaannya happy ending. Happy ending. Cing ke situ lagi. Kalau tepat tadi. Tidak tepat waktu, tapi kurang dari waktu yang dijanjikan. Jam 3, jam berapa saya datang? Setengah 3. Abdur jam 3, datang jam 9. Malam kan? Malam. Katanya saya dengar dari Kuku tadi, kan Kuku ada apa ngabdur. Bukan ngabdur, apa yang buat makan-makan. Janjian jam 2 siang. Iya. Abdur datang habis maghrib. Iya. Akhirnya makan di bawah. Iya. Terus ngobrol-ngobrol pulang. Iya. Udah. Betul itu, Jeng? Iya. Astagfirullah. Gue sesayang itu sama orang timur, Mat. Lah, saya belum merasakan Abdur doa. Baru Abdur doa gitu. Saya sama Bang Ari nggak pernah, aman. Gue menghormati Ari. Coba lo tanya Ari juga bagaimana gue menghormatinya. Termasuk lo, Mat. Lah, iya, tapi kan kita nggak pernah melanggar janji, kecuali kita melanggar janji terus Cing. Oh ya, saya sayang orang timur, nggak apa-apa dah. Kayak Abdur, kayak Cing perlakukan manusia itu. Nah, tapi ini kan kita nggak pernah melanggar janji. Kita nggak pernah melanggar janji. Sehingga tidak ada urgensi apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Kalau Cing sayang orang timur tuh nggak ada berlaku buat kami. Lo bilang aja Cing sayang Bang Abdur, udah. Gue menyayangi orang timur karena gue suka sama ini. Lah kalau WA lo gue, Cing ternyata gue ini, oke Mat, mana ada sih? Jangan dong Mat, ini coba lo buka WA. Ya pakai studio. Ya apa aja deh, ya lo lihat. Oke Mat, oke ini, gue tuh selalu menempatkan kepentingan orang lain tuh di bawah gue. Tapi kan di bawah gue. Emang gitu lah. Ini nih, Abdur baru Cing Abdel di bawah kita nih. Cing menempatkan Abdur di atas Cing. Enggak, gue bukan sosok Abdurnya. Gue
menyukai teman-teman saudara-saudara dari Abdur. timur. Menyukai saudara-saudara dari timur, semua dibenci Cing Abdul. Teman, Bang Teman teman. seberapa sayangnya gue sama teman, lo bisa lihat dari perjalanan hidup gue. Ya, teguran 2 tahun. Itu karena orang coba kalau Bang Temon gak ada darah timurnya pasti gak pernah, selalu teguran pasti. Itu nggak tegur 2 tahun itu adalah udah minimal. Harusnya mungkin kalau dia bukan teman, gue tidak akan menegurnya sama sekali. Masa iya? Iya, karena kejadiannya tuh sangat fatal buat gue gitu. Tapi karena gue teman, ya nggak usah terlalu lama lah, 2 tahun juga. Jadi udah diukur dari pertama. Iya. Oh, Temon 2 tahun 2 tahun lah. Gitu. Saya berharap sama Abdur kayak gitu, gak teguran 3 tahun, 5 tahun. Lo benci banget sama Abdur dari kata-kata lo, dari WA lo kalau udah ngomong Abdur. Dia juga benci sama saya. Enggak, dia udah siapin Apa? baju katanya di pernikahan adik Mamat. Pas Abang Ari datang ke sini, Cing Abdul tanya soal prank, saling lempar kan mereka kan. Iya. Pas saya selalu korban di tengah-tengah mereka dua saling lempar. Ini bukan kesalahan mereka. Ujung-ujungnya saya yang salah. Kayak gitu emang. Tapi coba lo introspeksi deh. Mungkin memang lo yang salah, Man. Kayaknya sih. Gak apa-apa sudah. Kayak Cing akan bela Bang Abdur mungkin. Enggak. Gue mencoba menjadi orang yang objektif gitu mungkin. Iya, kayaknya saya yang salah Cing. Apa penyebabnya? Gak ada. Udah. Gak ada, saya salah aja udah. Lo salah aja dan lo terima itu ya. Iya, terima aja. Tapi tetap sayang sama Nada. Kopi dulu ya, Cing. Neng Nada. Ketika pertama Ku jumpa denganmu, pernah satu hati mengisi hidupku. itu akan lo sampaikan kepada wanita di masa depan lo. Oh enggak, kok yang ku sampaikan lagunya yang satu. Yang mana? Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu di dalam hati ini, saya hanya namamu. Hanya nadamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Lo kenapa? Live jeling-jeling berdua aja deh. Malam ini gak apa-apa, mereka gak usah. Kayaknya hanya itu bisa mengobati ya. Iya. Live jeling-jeling ya. Iya. Selasa. Karena memang lagu itu mengobati loh. Musik itu sama seperti komedi, Iya. mengobati. Benar. Kadang-kadang ada rasa-rasa kita yang nggak bisa kita ungkapkan begitu denger lirik lagu itu. Ketumpah semua di situ. Tertumpah semua di situ. Lagu-lagunya Panbers. Iya. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang. Enggak dong, nggak bisa karena lo udah di blok. Nggak diblokir. Ya makanya kan udah jadi istri orang, jadi nggak bisa lagi berbincang dan berterus terang. Tapi ada foto-foto dia menikah. Hah? Ada foto-foto dia menikah. Jangan-jangan ini Ada sebuah kan prank. kan ku upload. Iya, jangan-jangan ini sebuah prank dari Ari dan Ku bunuh langsung itu. Kalau ini prank mereka ku bunuh. Kalau prank mereka ku bunuh. Tiba-tiba datang nih Nada nih gitu. Ya. Selamat, Anda kena prank gitu. Siapa yang suruh Abdur Aris? Saya tikam. Itu keterlaluan kalau mereka bisa prank segitunya. Ya mungkin aja. Tapi Cing, anehnya nih ya. Ya. Satu-satunya komik, bukan komik Jogja ya. Komik ini sini ya, komik kita nih yang bukan komik Jogja yang pernah ketemu sama cewekku hanya 1 orang. Ketemu langsung yang ngobrol hanya 1 orang. Siapa dia? Zawin. Kok bisa?
Iya, waktu itu Zawin ke Jogja tuh saya datangi Zawin sama dia. Oh, ketemu. Ngopi gitu-gitu. Yang lain juga belum pernah ada lihat. Belum pernah lihat, belum pernah ketemu. Atau ini yang prank ini lo nih. Hah? Lo sedang melakukan prank kepada semua komika. Lah, orang Zawin udah ketemu. Iya berdua. Abdur itu cuma sekali komen fotonya. Komen fotonya si Nada. Coba calon istrinya emang brengsek itu orang. Calon istrinya Mamat ya. Semoga jadi keluarga sakinah. Di Instagramnya? Iya, di Instagram. Ada Instagramnya ada nggak? Udah diaktif sekarang? Iya, diactivate. Ganti username. Bikin akun baru. Bikin akun baru kali. Ya mungkin lah. Ya udahlah, udah istri orang gimana lagi, Cing? Lo kayaknya ini banget ya, apa legowo deh. Ya mau gimana? Ya kunci terakhir aja ikhlas. Apalagi mau ngapain lagi? Bunuh suaminya. Keluar juga. Ada juga keinginan itu. Ya bukan keinginan, aku aja, Cing. Iya. Cing, jangan tiba-tiba dipandangi. Besok dilaporin. Ancaman pembunuhan. Enggak. Ya hanya bisa ikhlas, Cing. Iya. Apalagi yang mau dilakuin? Ya ikhlas sih sebenarnya. Ikhlas. Dan lo udah mencoba, lo bilang kagak mau, susah lagi ini. Iya, mulai tapi ya mungkin ya bukan dalam waktu dekat gitu. Tapi siapa tahu ada yang bisa menggantikan gitu ya. Bukan menggantikan ya, kalau menggantikan dia tak terganti menurut lo. Bakal tergantikan dong. Iya, kalau saya nikah sama orang lain tidak, kamu bukan yang dia tidak tergantikan, ya minta cerai lah ceweknya. Bukan, maksud gue sosok dia itu tidak tergantikan. Mungkin akan ada hadir perempuan selama ini. Iya. Iya. Karena dia satu-satunya cewek yang ku kenalin ke ibuku. Kayak buku. Ke ibuku. Oh, ke ibuku, karena kayak buku ya. Yang ku kenalin ke keluargaku cuma satu ini. Yang lain? Yang lain pacaran mah nggak pernah keluargaku tahu. Iya. Baru ini. Kayak gitu-gitu. Terus udah klop lah sama Umi. Iya. Dan Abah. Ya. Iya. Jadi sulit ya, lo merasa sampai saat ini sih masih lo sulit untuk menemukan orang seperti Nada. Apa sih ini lo kriteria cewek? Gak macam-macam sih. Iya, yang aku mungkin nggak ada selera, Cing. Yang hitam aku suka, yang putih juga aku suka. Maksudnya secara fisik ya? Iya. Gak ada selera. Keriting aku suka, lurus juga aku suka. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Gue cuman biasa dong, dia sampai itu. lagu enak soalnya, Cing. Iya. Lirik terakhirnya tuh. Lirik terakhirnya gimana ya? Itu bagus. Lirik favorit. Apa? Lagu itu lirik terakhirnya. Tapi lo lupa. Ya, itu nih. Mungkinkah kasih tak sampai. Judulnya? Bukan dong, itu mah padi. Tangan tak sampai. Biarlah yang hitam. Tangan tak sampai. Biarlah yang hitam. Nah. Oh, iya benar, tangan tak sampai. Iya. Lagu-lagu lawas melaku buat saya, Cing. Iya. Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Lirik terakhirnya? Biarlah rembulan di atas sana. Bukan, setelah itu lirik keduanya. Manalah mungkin turun ke sini. Bukan, maksudnya ini apa? Chorus ya, apa namanya? Ref. Setelah songnya. Iya, songnya. Song yang kedua. Yang kedua. Biarlah hitam menjadi hitam. Nah, terus itu kan Jangan harapkan jadi putih. Nah, biarlah rembulan di atas sana. Iya. Jangan harapkan datang ke sini. Terus yang mana? Nikmatilah apa yang kau dapat di dunia, bukan juga? Iya, nikmatilah apa yang kau dapat. Ingin ku dengar cerita. Ingin ku dengar ceritamu tentang hidupmu. Kan udah di blok gimana? Nikmatilah apa yang kau dapat di dunia. Ngapain Kau ingin hatimu. Keyboard. Celing-celing lah, ayolah. Wah, tapi satu lagu yang paling pas. Apa? Pergilah kasih
kejarlah keinginan keluargamu. Selalu. Tampaknya lo masih belum percaya bahwa ini adalah pilihan dia. Lo masih menganggap ini adalah pilihan. Karena emang obrolan dari awal ini bukan pilihan dia. Pilihan dia berbeda. Speaknya dia aja kali. Enggak, aku cukup yakin. Bukan tahu tapi cukup yakin. Ya speak doang supaya dia bisa ini. Enggak. Dan bahaya buat lo karena ngerasa lo masih menyimpan harapan bahwa dia sebenarnya masih mau sama lo. Kalau kondisinya memungkinkan. Cukup yakin karena dia pernah suarakan dan lain sebagainya. Ya cukup yakin lah. Memang keinginan keluarga bahwa dia nggak boleh. Tapi dari semua cewek ini lo merasa ini cinta sejati lo? Cinta sejati. Ngapain semua lo nyanyiin? Kayak nasar. Iya, lo nasar. Ente nasar ya. Bukan cing, KDI cing. Hah? Lo merasakan ini cinta sejati lo? Cinta sejati hanya ada dua menurut saya. Apa aja? Cinta Tuhan kepada makhluknya dan cinta orang tua kepada anaknya. Selain dari itu nggak ada. Menurut saya. Ya, bukan cinta sejati dah. Apa? Cuman beda istilah aja lah. Iya, apa? Untuk seorang perempuan yang akan jadi pasangan lo, ini adalah yang terbaik buat lo. Iya. Menurutku iya. Ya, dia dari tadi ku jelaskan karena ini yang bisa tahu sisi lainku gitu loh, bahwa iya nggak apa-apa, aku nggak kabarin sebelum nanti. Bukan sekedar tahu tapi mengerti. Ya, sabar. Nggak pernah marah yang berlebihan gitu-gitu. Enak diajak diskusi. Diajak diskusi enak, terus ngomong apa aja denger. Gitu. Balas WA-nya lama nggak marah. Dia balas cepat, saya yang selalu lama. Dia nggak marah tapi. Nggak marah. Iya. Ya keselnya nanti ada titik yang dia kesal, dia tuangin, dia nggak apa-apa gitu-gitu. Jangan-jangan juga emang salah satu ya udah lewat sih. Tapi kalau lo masih mengharapkan dia kembali buat Iya, udah jadi istri orang. Iya kan namanya jalan hidup, ada banyak loh orang yang nunggu. Kalau dia janda? Iya. Mau. Tapi lo tidak mendoakan ya? Tidak, orang iya dia kasih tahu mau lamaran dan mau nikah aja saya mendoakan yang baik, bahagia ya, baik-baik dengan suaminya. Iya, sana gak, Mat? Hah? Nemuin sana gak? Apa? Keinginan silaturahmi gak? Enggak lah, udah berbahaya tuh. Muhammad ini luar biasa. Ya. Apanya yang luar biasa, Cing? Luar biasa lo cinta lo pada dia, pada nada. Enggak juga sih. Lalu mencoba membelok-belokkan. Enggak ya, pertanyaannya kalau seandainya dia janda, iya nggak apa-apa. Tidak ada masalah dong. Iya. Selagi saya belum nikah ya. Kalau udah? Iya, the only one. Cing juga prinsipnya sama kan. Satu dan satu-satunya kan. Iya. Kecuali pisah. Lagu apa tuh yang pas? Kamulah tukang sapunya. Yang ternyata menyapu jalan. Iya. Enggak, memang orang patah hati itu cepet banget mengkonekkan diri dengan lagu. Iya sih. Semua tuh dapat gitu, semua tuh dapat dengan lagu, dan lagu-lagu yang tadinya nggak kedengeran atau nggak ada perhatian terhadap lagu itu ternyata kok tepat ya. Tapi itu lagu-lagu yang saya hafal semua, lagu-lagu lawas tuh emang suka. Iya. Tapi Pampers, Titik Noda, Deloitte. titik noda. Bukan. Bersama. Kasihnya telah pergi meninggalkan titik noda. Tinggallah Mamat sendiri dengan hati yang kecewa. Lagu-lagu Ambon Cing, nggak tahu sih lebih masuk itu lagu-lagu Ambon.
Sudah berapa puluh tahun? Itu lagu orang tua. Gua tuh orang tua, kenapa masuk di percintaan? Nah, cinta sejati kan. Iya, maksudnya itu cinta orang tua, ke bukan anak. cinta pasangan. Kenapa connect di Sio Mama? Ada ini, cinta sing kunjung datang, bagus. Iya, gimana? Beta masih tunggu Yo, kan di masih nunggu. tanpa biasa ketong dua duduk menyanyi ale menangis lalu beta bujuk. Aduh, Dan tahu artinya nggak? Tahu. Orang Gue tuh masih nunggu di tempat biasa. Waktu kita sering berdua bernyanyi. Kamu menangis, Kamu lalu menangis. saya bujuk. Sampai rindu ini supulang, tapi cinta sing datang perbatamang hati hapus sepi. Artinya kita kayak Ulang. acara rohani. Jangan translate. Ulang. Tadi apa? Jangan dinadain. Jangan dinadain karena jadi nggak ini. Apa ya? Saya masih tunggu di tanpa biasa kata sampai rindu ini sepulang. Ya, sampai rindu ini pulang. Ketemu lah artinya. Tapi cinta sing datang Tapi cinta nggak pernah datang, nggak pernah hadir. parbatamang Perbataman apa? untuk menemani Untuk menemani, ya. hati hapus sepi. Untuk menemani hatiku yang sedang kesepian. Itu mah gak usah ditranslate ke bahasa Indonesia itu, sama. hati hapus sepi. Gak ada ambon-ambonnya itu. Dan itu mewakili perasaan lo. Iya, lagu-lagu Ambon itu lagu-lagunya cinta semua ya. Maksudnya ya kebanyakan ya. Iya. Apalagi Ambon-Ambon yang dulu Dodi Latuar Hari. Itu kan lirik-liriknya tuh Dangke. Ada lagi aja. Ada. Cing gak tau Dan lagu Ki terima kasih. Iya. Dan Ki itu artinya terima kasih. Menangis para palai. Menangis gerung-gerungan. Menangis buat apa lagi? Oh. Menangis para apalai. Oh, para apalai. Ya. Lo para palai. Jadi kesana itu kan menangis gelepak-gelepakan para palai gitu. Para palai. Buat apa lagi lo nangis gitu. Semua udah jalan, Anda udah bahagia di sana dengan pilihan orang tuanya. Ya, udah berapa lama ini? Jam lebih. Jam ngomongin nada doang dan nggak ada ujungnya. Iya. Tak berujung ya. Tak berujung. Sedih tak berujung. Glenn Fredly. Saat menjelang hari-hari bahagiamu, Ada yang DM. aku berdoa. Terus Diam dalam sepiku. saat mereka tertawa di atas sedihku. Iya kan? Iya. Terus aku Tentang kisahku yang kini telah tinggalkanku. Asik. ini aku genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Lepasin aja. Terus? Lepasin. Terus tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Selamat tinggal, kisah tak berujung. Kini ku berhenti berharap. Terus perpisahan sekali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Hah, kopi enak. Sebuah kisah percintaan dari ujung timur Indonesia Ya Allah. dan ujung barat Indonesia yang sering kita nyanyikan, mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Fak-Fak, berujung kesedihan. Mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita
Apa tuh? Apa yang bisa kita ambil dari kisah Mamat Al-Kathiri dan nada dan irama? Gue tidak selamanya cinta itu harus bersatu. Tidak selamanya cinta harus memiliki. Kadang cinta bisa tumbuh karena mereka berjauhan dan tidak saling menggenggam. Gue ngomong apa sih? Saya tutup. Iya. Mungkin Tuhan menjadikan kita hanya sebuah kisah, bukan untuk bersama, apalagi selamanya. Lagu orang meninggal itu. Gak tahu. Kenapa jadi lucu ya kalau semuanya dihubungin sama lagu ya? Iya. Seru ya dihubungin. Seru. Iya. Oke, Mamat, terima kasih. Makasih, Cing. Sudah hadir sini, mudah-mudahan segera mendapatkan, nggak usah dijodohin itu dah. Bisa menjalankan hidup dengan bahagia. Bahagia. Iya. Amin. Tanpa ini, tanpa itu, tapi karena Mamat Al-Kathiri berbahagia. Udah gitu aja. Amin. Cing juga semoga berbahagia, Cing. Amin ya Allah. Sehat-sehat. Amin. Dan jangan tinggalkan orang-orang timur lagi. Tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang sama Pak Jarwo. Nggak apa-apa, Pak Jarwo nggak ada hubungannya. Oke, sampai ketemu di wawancara dengan tamu yang berikutnya.